Halo teman-teman, salam komunikasi bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya peranan organisasi dalam komunikasi bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Iputu Chandra Wiguna dengan NIM 2100570 dari kelas CA 215 dari Prodi Bisnis Digital. Nah, yang pertama, apa itu komunikasi dan organisasi sendiri? Jadi komunikasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Menurut pendapat saya pribadi, apa itu komunikasi? Yaitu merupakan suatu kebutuhan yang mutlak yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh setiap orang dalam memahami maksud daripada lawan bicara itu sendiri. Sedangkan organisasi sendiri, menurut Stephen Robbins, organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Menurut pandangan saya sendiri, apa itu organisasi? Yaitu merupakan suatu perkumpulan orang-orang dalam suatu kelompok tertentu dengan tujuan tertentu dan maksud tertentu juga. Nah, jadi dapat kita simpulkan, apa itu komunikasi organisasi? Jadi, menurut para ahli, yang pertama Reading and Saborn sendiri. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Sedangkan menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Nah, adapun dasar-dasar daripada komunikasi organisasi itu sendiri. Yang pertama, komunikasi vertikal, di mana komunikasi dalam bentuk ini merupakan komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin ke bawahan dan dari bawahan ke pemimpin secara timbal balik. Adapun fungsi komunikasi ke bawah yang digunakan oleh pemimpin, yaitu yang pertama untuk melaksanakan kebijakan, prosedur kerja, peraturan, dan instruksi sendiri. Yang kedua, untuk memonitor pelaksanaan kerja bawahan. Yang ketiga, untuk menyampaikan pengarahan, evaluasi, dan teguran sendiri. Adapun komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini adalah secara mendatar, di mana komunikasi berlangsung antara sesama karyawan ataupun pegawai. Komunikasi horizontal ini umumnya situasinya tidak formal, di mana komunikasi horizontal ini berlangsung secara tatap muka, ataupun melalui telepon, ataupun melalui pesan. Sedangkan komunikasi diagonal merupakan suatu bentuk komunikasi dalam organisasi yang sering juga disebut sebagai komunikasi silang, di mana proses ini berlangsung dari orang lain dalam suatu komunikasi dengan yang dalam posisinya berbeda di dalam suatu organisasi sendiri. Nah, adapun fungsi komunikasi organisasi yang itu sendiri, yang pertama yaitu fungsi informatif, di mana proses informasi yang hadir dalam komunikasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, fungsi regulatif adalah diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga,
komunikasi persuasif adalah fungsi untuk memberi perintah yang umumnya pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada itu untuk memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, teori-teori komunikasi. Dimanapun ada pun teori-teori komunikasi, ya, yang pertama adalah teori strukturasi, di mana teori ini bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk mekanisme struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Teori yang kedua adalah teori neoklasik. Menurut Elton Mayo, teori neoklasik sendiri mengacu pada pentingnya aspek fisiologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu ataupun kelompok kerja. Selanjutnya, teori fusi menurut Becky sendiri, yaitu bahwa organisasi pada tahap-tahapan tertentu akan mempengaruhi seorang individu. Sementara pada saat yang sama pula, individu memberikan pengaruh pada organisasi tersebut yang diperkenalkan oleh organisasi. Teori sistem sosial merupakan teori yang satu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalam. Nah, dari hal tadi tentu kita akan mendapatkan manfaat daripada komunikasi organisasi ini sendiri. Adapun manfaat yang pertama yaitu dapat memperkuat hubungan antar organisasi sehingga antar anggota dan setiap pemimpin unit memahami perbedaan pada diskusi. Yang kedua, seorang individu yang hidup dalam kelompok atau kelompok tertentu ataupun lingkungan organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam kelompok atau organisasi tersebut. Adapun manfaat yang ketiga yaitu dapat memahami tugas daripada seorang pemimpin serta tugas daripada anggota dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya sendiri. Bila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih teman-teman.